Pemirsa Intens Investigasi, makin heboh hubungan Verrell Bramasta dan Fujianti Utami yang sudah sukses membuat publik dan netizen penasaran akan status hubungan mereka saat ini. Terlebih saat kemunculan mereka kembali di sosial media pada Senin 12 April 2025 lalu, di mana di tengah kesibukan Verrell sebagai anggota dewan, dirinya masih menyempatkan waktu bermain dengan Fuji di sebuah playground. Dan keduanya tak lagi malu-malu menunjukkan kedekatan manis mereka di sosial media. Namun, usai menikmati waktu bersama Fuji di playground, Verrell pun tak lupa pada tanggung jawab pekerjaannya. Ia pun kembali melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dalam unggahan di sosial media miliknya, ia tampak melakukan deretan kegiatan partai hingga sejumlah rapat yang diikutinya. Dan melihat betapa luasnya Verrell saat menyampaikan aspirasinya saat meeting pastinya membuat Fuji bangga. Dan benarkah juga saat halal bihalal sekaligus meeting partai bersama Uya Kuya, Uya sempat menanyakan perihal hubungan Verrell dengan Fuji dan seperti apa tanggapan Verrell? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai menikmati waktu bersama Fuji di playground pada 21 April 2025 lalu, Verrell Bramasta kembali melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dalam unggahan di sosial media miliknya, ia kembali melakukan deretan kegiatan partai hingga sejumlah rapat yang diikutinya. Di antaranya melakukan meeting dengan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga terkait mengapresiasi kinerja Menpora selama beberapa bulan belakangan ini, yang dinilainya sangat baik, terutama dalam hal pembinaan atlet diaspora yang terbukti dalam pertandingan Indonesia melawan Bahrain bisa menuju hal lebih baik. Dan saat pertandingan ini, Verrell dan Fuji menyaksikannya secara langsung. Tak hanya itu, Verrell juga menyampaikan rasa kagumnya terkait Cibubur Youth Sports Center yang merupakan etalase yang baik menunjukkan pendidikan ekosistem perolahragaan Indonesia menuju ke arah lebih baik untuk masa depan. Setelah itu, Verrell pun melakukan sosialisasi 4 pilar MPR, lalu kemudian ikut rapat internal fraksi dan turun lagi ke masyarakat di Karawang, Jawa Barat. Tampak ia pun dikerumuni oleh masyarakat dan ya, semua ini memang kegiatan membanggakan Verrell sebagai parlemen. Lantas, apakah karisma dan kecerdasan Verrell yang tampak saat ia melakukan tugasnya itu bisa membuat hati Fuji tambah kagum, sekaligus makin sayang kepada Verrell? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak pimpinan, pada saudaraku Mas Menpora, Mas Menpora beserta jajaran yang hadir. Pertama-tama kami dari fraksi PAN mengapresiasi kinerja Kemenpora selama beberapa bulan belakangan, terutama dalam pembinaan atlet diaspora yang terbukti dalam pertandingan Indonesia lawan Bahrain menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dan juga mengenai Cibubur Youth Sports Center, kami rasa itu merupakan etalase yang baik menunjukkan ekosistem perolahragaan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik untuk masa depan. Dan terakhir, tadi saya lihat logo baru Menpora sangat luar biasa bagus. Mas Menpora sebagai penggiat sosmed cocok sekali buat di TikTok. Sebelumnya saat bermain di playground dengan Fuji, mengejutkan, Verrell juga sempat menunjukkan sinyal cintanya ke Fuji dengan memberikan jari sarangheo secara terang-terangan. Hal ini dilakukannya ketika keduanya melakukan sweet untuk memulai sebuah permainan. Dan hal ini langsung membuat netizen gemas dan berbagai komentar pun mereka sampaikan di sosial media. Menanggapi momen manis mereka tersebut,
Di antaranya ada netizen yang berkomentar, "Aha, ya Allah, mak-mak anak satu senyum-senyum sendiri, yang jatuh cinta siapa, yang bahagia siapa? Kenapa sih cakep banget? Uti orangnya baik, akan selalu menyala. Gak sabaran pengen Uti ke Korea." Di sisi lain, saat acara Halal Bihalal sekaligus meeting partainya, Ferrell pun bertemu dengan Uya Kuya karena satu partai dan sama-sama anggota parlemen. Saat itu, Uya tak hanya menanyakan hubungan Ferrell dengan Fuji, tapi juga menanyakan langsung kapan akan menikahi Fuji. Dan Ferrell menjawab, "Tungguin ya." Oh iya benar-benar. Jadi calon istri siapa? Calon istri siapa? Aduh dipanggil dulu. Jadi ayah tunggu dulu. Jadi sama Puji gimana? Sama Puji gimana? Nikahnya katanya benar-benar akhir tahun ini benar. Ayo tungguin ya. Sinyal lainnya, Ferrell juga pernah mengamini ketika mendengar Niang yang mendoakan dirinya agar menikah dengan Fuji. Selain itu, Ferrell pun memuji Fuji sebagai seorang gadis yang mandiri, masih muda dan produktif, dan anak gaul Jakarta. Ferrell pun mengatakan bahwa dirinya mengamini jika banyak doa dari keluarga yang mendoakan agar dirinya menikah dengan Fuji. Ferrell juga mengaku bersyukur dengan doa yang tulus dari Vena Melinda untuk dirinya menikah dengan Fuji. Dan hal ini tentunya membuat pikiran publik makin menjalar liar. Apakah sebenarnya yang terjadi antara Ferrell dan Fuji? Benarkah memang sudah ada perasaan istimewa di antara mereka? Atau perasaan itu sengaja diredam hingga menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mas Dewan didoain nikah tahun depan sama Niang gimana Mas? Didoain nikah tahun depan sama Niang seperti apa? Yang baik-baik pasti diaminin lah, karena kan emang pendamping hidup juga kita kepingin lah pastinya. Pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif, anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Calon istri idaman bukan? Aduh, makasih. Udah dikasih kode Mas Dewan. Ya alhamdulillah, yang pasti bersyukurlah memiliki kedua orang tua yang selalu mensupport anak-anaknya ya, mendoakan yang terbaik. Ya yang baik-baik pasti diaminin, didoain aja ya teman-teman semua ya. Oma Ferrell, Niang sepertinya memang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Fuji. Hingga banyak pujian yang ditujukannya kepada gadis mungil nan manis itu. Namun benarkah selain Niang yang sudah jatuh cinta melihat Fuji, Niang juga yakin kalau Ferrell sang cucu juga sudah jatuh cinta kepada anak bungsu dari Haji Faisal itu. Lantas seperti apa Oma Ferrell ungkap sisi Fuji yang sudah buat Ferrell jatuh cinta? Benarkah diantaranya karena sosok Fuji yang lucu dan memiliki prinsip yang kuat di usianya yang masih muda, 22 tahun? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah rasa penasaran yang mendera publik, di tengah tanda tanya yang belum terpecahkan, namun hanya sinyal-sinyal yang diberikan oleh Ferrell Bramasta dan Fuji, tanpa kepastian yang dinantikan banyak orang, Oma Ferrell malah mengejutkan, ungkap hal-hal yang menurutnya membuat Ferrell jatuh hati kepada Fuji. Jika melihat perjalanan hubungan Ferrell dan Fuji, Oma Ferrell atau yang biasa disebut Niang itu menyebut kebahagiaan Ferrell ketika mengenalkan Fuji kepadanya saat buka puasa bersama beberapa waktu lalu itu sudah menjadi sebuah clue atau kode. Ya, menurut Niang, sosok Fuji yang lucu, pandai memahami situasi, terlihat memiliki prinsip yang kuat. Meski masih muda itulah yang membuat Ferrell melirik Fuji dan akhirnya mendekati Fuji. Selain itu, Niang juga menunjukkan rasa empati dan salutnya kepada Fuji
di mana saat ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi saat itu, Niang mengaku turut sedih dan bangga mendengar kisah Fuji yang ikut mengurus Gala sejak kepergian sang kakak. Menurutnya, Fuji yang masih muda sekali sudah memiliki tanggung jawab dan bisa mengemban tanggung jawab itu dengan baik. Hal itulah yang menurut Niang sendiri menjadi daya tarik khusus bagi Pharrell sang cucu. Pemikiran Niang aja ya. Jadi waktu si Vena ditelepon untuk bukber sama Fuji, Niang itu kan dari dulu emang selalu apapun mensupport, selalu oke. Gitu ya. Jadi tapi sebelumnya kan sudah lihat di sosmed kalau pergi sama Fuji ini itu ya kelihatan ya kalau Pharrell itu ada sedikit mukanya tuh ada kebahagiaan gitu. Jadi Niang ini pemandangannya Niang loh. Jadi ya itu yang terus ditambah lagi membawa Fuji ketemu sama mamahnya itu kan mungkin ada pemikiran sendiri gitu. Jadi ikut seneng gitu. Ditambah lihat Fuji juga lucu gitu kan. Nah, itu aja. Jadi ya biarkan mereka pemikiran Pharrell menjalankan, dia sudah dewasa. Vanessa Angel sama kakaknya Fuji kan ada musibah ya. Niang sebagai seorang ibu merasakan sekali gitu betapa sedihnya, terus anaknya selamat gitu ya. Itu terus di Fuji yang rawat padahal masih muda juga kan, sudah punya tanggung jawab. Nah itu Niang lihat dan tahu baik kan. Ada juga anak-anak yang nggak sabar ya kan, tahulah situasi seperti itu. Memang kelihatannya orangnya punya prinsip gitu, dan itu yang Niang melihat di situ ya. Feelingnya Niang ya, feeling Niang sih Pharrell kayaknya seneng sama yang punya tanggung jawab gitu, yang keibuan tapi dia orangnya apapun dia tanggung jawab. Niang juga selanjutnya dengan penuh harapan mendoakan hubungan terbaik untuk Pharrell dan Fuji. Dengan tulusnya Niang mendoakan hubungan mereka, jika berjodoh, semoga bisa langgeng dan sehat agar bisa memiliki anak lebih dari 4. Mengingat Pharrell yang dinilainya senang dengan anak kecil, begitu juga dengan Fuji yang merupakan sosok penyayang dan juga pekerja keras. Meski begitu, semuanya balik lagi kepada Pharrell dan Fuji. Karena itu, Niang tetap menyerahkan semua keputusan kepada Pharrell dan Fuji. Dan sebagai oma, dirinya hanya bisa berdoa saja. Namun jika terwujud, Niang akan merasa senang sekali karena keinginannya untuk segera memiliki cicit akan bisa terwujud. Kalau Niang inginkan ya, semoga Pharrell memang sama Fuji berjodoh. Semoga itu bisa langgeng. Semoga juga sehat mereka berdua, jadi bisa mengurus, mungkin bisa mempunyai anak lebih dari 4 ya. Jadi karena Pharrell juga senang sama anak-anak gitu. Kalau 3 agak sedikit ya, 4 zaman sekarang. Toh juga dua-dua pekerja keras. Berdua tuh pekerja keras, penyayang. Merinding loh. Jadi menurut Niang, mereka pasti punya pemikiran anak banyak itu
akan lebih seru. Doa Niang terkabul, semoga juga kalian menjadi anak yang juga sampai kapanpun penyayang sama keluarga kecil maupun keluarga besar. Kata-kata itu biarkan yang merasakan Ferel ya. Jadi Niang nggak mau punya kesalahan nanti. Niang nih suruh buru-buru. Jadi Niang tahu banget. Jadi tentunya Ferel yakin dia sudah nggak usah disuruh sama Niang buru-buru. Mama Niang ngomong gini, Ferel kamu nanti tahun depan ya harus gini. Tahu dia sekarang. Ayo gimana? Lebih cepat ya kan. Jadi dia ngapain, dia kan udah dewasa. Udah diemin aja, dia punya pikiran sendiri. Toh dia sudah mengatur hidupnya sudah sangat bagus menurut Niang. Jika Oma sudah memberikan dukungannya terhadap hubungan Ferel dan Fuji, lantas seperti apa dukungan netizen terhadap hubungan mereka? Benarkah para netizen tetap dengan komit mereka akan selalu mendukung hubungan Ferel dan Fuji? Dan benarkah juga saking supportnya, para netizen juga sabar menantikan momen bahagia Ferel dan Fuji hingga nanti waktunya tiba. Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Berawal dari dijodoh-jodohkan oleh netizen, hubungan Ferel dan Fuji pun makin berkembang. Bahkan dicurigai tak hanya lagi hubungan karena buat kepentingan konten semata, tapi ada hal di luar itu yang sudah mulai berontak di dalam jiwa keduanya. Ya, sesuatu yang berontak karena gelora rasa sayang yang tak bisa terbantahkan dan disembunyikan oleh keduanya. Meski masih menjaga dan tak terlalu kentara, tapi tak bisa dipungkiri keduanya makin terlihat akrab dan mulai berani unjuk kedekatan lewat perlakuan, ucapan, dan juga tatapan mata. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu netizen bernama Inces. Ia mengaku makin suka dan mendukung hubungan Ferel dan Fuji hingga ke jenjang lebih serius, jenjang pelaminan. Menurutnya, keduanya sosok yang menggemaskan dan cocok satu sama lain. Bahkan ditegaskannya Ferel dan Fuji adalah pasangan paling top di tahun 2025 ini. Ferel dan Fuji, wah so sweet. Soalnya kebetulan ya, Ferel dan Fuji itu aku ngefans banget buat sama berdua itu orang. Keren, so sweet. Kalau bisa jadi deh orang itu, cocok banget. Selama ini kan aku ikuti terus. Di mana-mana pasti aku ikuti karena aku suka sama Fuji dan Ferel lagi. Udah ganteng, udah cantik, udah ramah, so sweet pokoknya. Keren memang. Aduh, memang Fuji tuh ngegemesin. Pasti semua orang suka sama dia. Banyak kan pasti suka, ya kan? Karena memang so cute. Ferelnya ganteng. Siapa sih yang nggak mau Ferel, ya kan? Fuji lagi cantik, body, keren pokoknya berdua. Aku sendiri nih, kalau Fuji dan Ferel, pokoknya top, keren, cocok, ideal pasangan yang paling top di 2025, so sweet, keren kalau sampai ke pelaminan, oke? Sementara itu, netizen lainnya bernama Naura juga turut mendukung hubungan Ferel dan Fuji sampai ke pernikahan. Namun saat disinggung apakah ada pengharapan lebih darinya hingga keduanya sampai pada ke jenjang pernikahan, diungkap Naura, baginya apa yang akan terjadi nantinya adalah yang terbaik saja untuk mereka berdua. Hanya saja Naura tak bisa memungkiri kalau Ferel dan Fuji adalah pasangan yang cocok. Selain itu, mereka juga sama-sama memiliki pekerjaan yang membuat mereka saat ini
bisa sama-sama mandiri di usia muda dan bisa dibilang sama-sama sukses dalam karir mereka masing-masing. Tanggapan aku buat Feral sama Fuji yang dia ada quality time di playground itu menurut aku lucu sih, gemes banget. Ya buat aku gemes banget. Karena kan sekarang ini emang lagi rame-ramenya banyak media yang ngebahas soal kedekatan mereka. Bahkan kan Fuji sama Feral juga udah saling kenalin ya, maksudnya dari orang tuanya Vero pun dia udah ngenalin kan. Kalau dibilang cocok atau enggak, sebenarnya menurut aku cocok-cocok aja sih gitu, karena dari keduanya itu menurut aku udah yang sama-sama ada pekerjaan masing-masing gitu kan, udah sama pekerjaan masing-masing gitu. Jadi kalau buat aku cocok-cocok aja. Kalau dibilang ada pengharapan sampai nikah apa enggak, menurut aku sebenarnya yang terbaik aja sih buat mereka berdua kan. Karena kan juga sekarang banyak banget media-media yang bilang kalau Feralnya itu entah punya cewek baru atau misalkan dia apa gitu. Aku juga sempat dengar juga dari aku lihat di sosial media di TikTok. Cuma kalau pendapat aku berharap mereka sampai nikah itu intinya yang terbaik aja gitu sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.